Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa safika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis wa Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat kepada kita. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering diingkari oleh manusia. Banyak manusia yang tertipu di dalamnya. Nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahu Bukhari. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, tenggelam, lalai di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Allahu akbar walillahil hamd. Meskipun nikmat sehat dan nikmat sempat merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga memungkinkan kita sebagai seorang Islam untuk melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi ada nikmat yang lebih agung, yang lebih besar daripada itu semua, yang Allah tidak memberikannya kepada seluruh umat manusia, hanya hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat untuk menerima Islam dengan kelapangan dada. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Maka siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepada dirinya, maka Allah melapangkan dadanya untuk menerima hidayah Islam. Sehingga hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika hati kita lapang menerima Islam, itu adalah kenikmatan yang luar biasa di antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bahkan seluruh umat manusia. Tidak semua manusia bisa menerima nikmatul iman dan nikmatul Islam. Maka mari kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan orang yang Allah kehendaki untuk dia sesatkan atau untuk dia jadikan sesat, maka Allah akan menjadikan hatinya luka dan sempit, sebagaimana orang yang mendaki ke langit.
Semakin kita ke atas, naik ke atas langit, maka oksigen akan semakin menipis dan kita akan merasa sesak dada kita. Itulah perumpamaan yang Allah berikan bagi mereka yang tidak Allah kehendaki untuk menerima cahaya Islam. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan najis, memberikan noda bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man sharahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa 'ala nurin min rabbih." Maka mereka yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, sungguh mereka mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, dan celakalah bagi orang yang hatinya keras, min dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Untuk itu, selain kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, khatib juga mengajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keberimanan, ketakwaan dan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mereka yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan kemudahan, solusi kehidupan atas masalah-masalah yang menimpanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar atas kesusahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selain memberikan contoh tauladan bahwa panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan sepanjang zaman. Tetapi sebelum itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memberikan suri tauladan yang abadi kepada kita. Setiap tahun kita memperingati ritual, memperingati apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik, yaitu dalam diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang membersamainya. Dari kisah kehidupan Nabiullah Ibrahim, banyak hal yang kita dapat ambil pelajaran. Tetapi sesuai dengan konteks kurban kali ini, setidaknya ada hal yang merupakan pelajaran ataupun mau'idhah hasanah bagi kita semuanya untuk kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Kita ingat bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah sekian lama beliau tidak diberikan keturunan, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Usia perkawinan mereka belum lama, kemudian lahirlah keturunan dari mereka berdua bernama Nabiullah Ismail. Akhirnya mereka pun hijrah dari Palestina menuju tempat yang dalam Al-Quran dikatakan fi wadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tumbuhan pun tidak bisa tumbuh, tidak ada tanaman di sana. Tapi bukannya Ibrahim alaihissalam membina rumah tangga dengan istrinya Hajar dan anaknya Ismail, tetapi Ibrahim kemudian meninggalkan mereka berdua. Satu langkah, dua langkah, Ibrahim mau meninggalkan Hajar. Di
di tempat tandus tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Kemudian dengan penuh keraguan, Hajar kemudian bertanya kepada suaminya yang akan meninggalkan, Allahu amaruka biha, apakah Allah yang menyuruhmu semua ini wahai suamiku Ibrahim? Lantas Ibrahim menjawab, nah, Allah yang memerintahkan semua ini. Sungguh dalam hati Ibrahim menangis, tetapi ini adalah perintah yang harus dia jalankan. Jawaban Hajar sungguh sangat luar biasa di luar nalar kita semuanya. Idzan la yudhayyi Allah. Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Mendengar jawaban istrinya, Ibrahim mantap untuk meninggalkannya. Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tetangga kanan kirinya. Hanya beberapa buah kurma, sekantong kurma, dan air saja. Itu pun habis dalam beberapa hari. Di tengah kondisi padang pasir yang panas, seorang anak yang membutuhkan air susu ibunya tidak bisa menyusu karena Siti Hajar tidak bisa mengeluarkan air susu. Akhirnya atas ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar kemudian diperintah oleh Allah untuk mencari minuman, untuk mencari air di sebuah bukit yang dekat dengan dirinya. Maka dengan ikhtiarnya dia daki bukit bernama Sofa. Ternyata di sana dia tidak menemukan air. Kemudian dia mendaki ke bukit selanjutnya bernama Marwah. Di sana dia juga tidak mendapatkan air. 7 kali Siti Hajar melakukan sa'i lari-lari kecil untuk mendapatkan air, tapi tidak didapatkannya. Itulah kemudian menjadikan inspirasi. Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya langkah Siti Hajar memulai mencari rezeki dari Sofa, kemudian berhenti di Marwah. Artinya dalam kehidupan ini hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita meniatkan diri kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus mulai dengan Sofaul Qulub, dengan kejernihan hati, kemurnian pikiran, maka akan berhenti kepada Marwah, kepada keberuntungan dan kesuksesan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengepakkan sayapnya di atas bumi 1 kali kepakan, yang itu tepat di samping Ismail. Dan kejadian yang luar biasa, dari tempat yang tandus itu keluar sumber mata air. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah air itu mengalir, Ismail dan kemudian ibunya Hajar meminum dari air tersebut. Air tersebut yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam bukan hanya penghilang haus dan dahaga, tetapi juga bisa mengenyangkan perut, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Setelah sekian lama, tiba-tiba burung-burung yang dahulunya enggan hinggap di tempat yang bernama Makkah itu kemudian turun di situ, dan itu mengejutkan penduduk sekitar Makkah. Ada apa gerangan di sana? Tidak mungkin burung-burung hinggap di suatu tempat yang tidak ada kehidupannya. Akhirnya itu kemudian menginspirasi para penduduk untuk datang ke tempat tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong untuk pindah membuat pemukiman di sekitar tempat Hajar dan Ismail. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kedua kalinya dia mengunjungi anak istrinya, ternyata Ismail yang dulu ditinggalkannya masih usia balita, masih kecil, belum bisa jalan dan lain sebagainya, sudah beranjak dewasa. Ketika beranjak dewasa kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran,
Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah sampai ukuran mampu untuk bekerja dengan ayahnya, kemudian Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpiku anni athbahuka, saya menyembelih. Nabiullah Ibrahim bukan hanya sekali bermimpi bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Sampai kemudian di hari ke-9 yang disebut Arafah. Nah, itu kemudian Nabiullah Ibrahim mantap bahwa apa yang dilihatnya dalam mimpinya adalah betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat sebenarnya Ibrahim, tetapi Ismail juga tidak kalah keyakinannya dengan ayahnya Ibrahim. Dia mengatakan, "Fanzur madza." Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemuiku insyaallah dalam bersama orang-orang yang sabar. Hadirin hadirat sidang itu kata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika insan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang khatib sampaikan di atas adalah suri tauladan abadi bagi kita, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita harus melandasi setiap langkah hidup kita dengan keyakinan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan dan ketundukan total seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemudahan-kemudahan di dalam diri seseorang. Sebaliknya, mereka yang ragu akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapati hidupnya dalam kesusahan. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan urusannya akan cerai berai. Karena apa? Tidak ada fokus dalam kehidupannya. Dia lupa dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana kehidupan setelah kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunahkan kepada kita, sejatinya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal, bahwa kurban yang kemudian kita persembahkan itu semata-mata bukti bakti kita, pengabdian kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada putranya Ismail alaihissalam. Maka kita pun dilatih dari ritual kurban ini supaya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apapun yang kita dahulu sebagai milik kita. Sesungguhnya anak kita, istri kita yang kita nikahi, ataupun harta yang kita usahakan kemudian kita nikmati, itu bukan milik kita. Itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sebagian dari kita mendahulunya bahwa itu milikku. Bukan, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sewaktu-waktu Allah meminta, sebagaimana yang Ibrahim contohkan, Ibrahim ikhlaskan, Ibrahim relakan. La yanalallaha luhubuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Dan daging-daging unta tersebut berikut darah-darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kita. Maka seberapapun besar ibadah kurban yang kita persembahkan, jangan sampai itu mengalahkan keikhlasan dan ketulusan kita, bahwa yang kita harap semata-mata Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal, bahwa kurban adalah bentuk nyata menyantuni para du'afa melalui pembagian hewan kurban. Kurban membantu menyejahterakan manusia, bahwa seseorang di dalam menjalani kehidupan tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia harus mementingkan kehidupan orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi.
Allah tetap akan menolong seseorang selama seseorang tersebut menolong orang lain. Yang kita harapkan bukan pertolongan orang lain dari kita menolong orang lain, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencontoh, mempraktikkan apa yang telah dipraktikkan, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim bersama istrinya dan anaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang lain di dalam bentuk-bentuk selain daripada korban. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya mu'adhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.